Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Dan setelah Allah memerintahkan agar manusia mentauhidkan Allah, Allah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surat Al-Isra ayat ke-23 hingga ke-24. Mari kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Kita membaca tafsir ayat ini, surat Al-Isra ayat ke-23 hingga ke-24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah, menyembah selain Allah. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dalam tafsir Sa'di, lamma naha ta'ala 'an syirki bihi, tatkala Allah SWT melarang dari melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah memerintahkan agar manusia mentauhidkan Allah, amara bitauhid. Faqal wa qadha rabbuka. Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan qadaan diniyan, perintah agama, wa amara amran syar'iyyan, perintah sesuai syarat agama, yaitu apa perintahnya? Alla ta'budu ahadan min alil ardi wassamawati al-ahya wal amwat. Janganlah kalian beribadah kepada seorang pun dari penduduk bumi ini, di langit dan bumi, yang masih hidup maupun yang mati, illa iya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang Maha Esa, yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberi kenikmatan yang zahir maupun batin, memberikan segala kenikmatan kepada makhluk, menolak mara bahaya yang menimpa makhluk. Allah yang memberi rezeki, yang mengatur seluruh urusan. Maka hendaknya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tsumma dzakara ba'da haqqihi, setelah Allah memerintahkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah manusia itu al-qiyam bihaqqil walidain, terhadap kedua orang tua, memberikan hal-hal yang terbaik. Apa saja? Wabil walidaini ihsana, dan adalah kepada kedua orang tua kalian berlaku baik. Ahsinu ilaihima bijami'i wujuhil ihsan al-qawli wal fi'li. Hendaklah ucapan dan perbuatan kita semuanya adalah kebaikan kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita adalah sebab adanya seorang hamba.
orang tua kita mencintai anaknya, berbuat baik, menjadikan anaknya anak yang baik, anak yang soleh. Dan imma yablughanna indakal kibar, saat mereka telah berusia tua. Ahaduma aw kilahuma, imma yablughanna indakal kibar ahaduma aw kilahuma, ay idza wasala ila hadzal sin, jika mereka telah berumur usia lanjut, alladhi tad'u fihi qawahuma, kekuatan mereka melemah, wa ihtajani minal lutf wal ihsan, mereka membutuhkan kelembutan, kebaikan, ma huwa ma'ruf, fala takul lahuma uff, maka janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua kalian, janganlah mengganggu kedua orang tua dengan sedikit gangguan saja. Wala tanharhuma, janganlah engkau membentak keduanya, mencelanya, berbicara keduanya dengan kata-kata yang kasar. Wa qul lahuma, dan hendaknya kalian mengatakan kepada keduanya qaulan karima, ucapan yang karim, lafaz-lafaz yang dicintai, kata-kata yang dicintai oleh kedua orang tua, dengan adab, dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang lezat, meledatkan hati kedua orang tuamu, dan jiwa mereka menjadi tamaknina, menjadi tenang. Tentunya hal ini berbeda keadaannya, zamannya, tatkala kita berbuat baik, memberikan kebaikan kepada kedua orang tua kita, menjadikan hati mereka tenang, tamaknina. Saudaraku, kita membaca ayat selanjutnya. Wahfid lahuma, rendahkanlah dirimu kepada kedua orang tuamu. Janahadzul minar rahmah, ay tawadu, bertawaduklah, rendahkan hatimu, lahuma, kepada keduanya. Dhullan lahuma, memberikan penghormatan kepada keduanya. Warahmatan, wahtisaban, mengharap pahala. Lil ajar, la li ajil khauf, bukan karena rasa takut, bukan, namun berbuat baik, tawadu, rendah hati kepada kedua orang tua adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah. La li ajlil khauf minhuma, bukan karena takut kepada kedua orang tua. Aw raja lima lahuma, atau mengharapkan apa yang ada pada kedua orang tua, bukan, namun wahtisaban lil ajr, mengharap kebaikan kedua orang tua kita, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qur rabbirhamhuma, ay ud'u lahuma birrahmah, doakanlah kedua orang tuamu agar Allah merahmati mereka berdua, ahya'an wa amwatan, tatkala mereka masih hidup maupun meninggal dunia. Jazaan ala tarbiyatihima iyyak sagiran, karena untuk membalas kebaikan orang tua kalian saat mendidik kalian di waktu kecil, memelihara kalian di waktu kecil. Maka setiap kali tarbiyah orang tua kita, setiap kali orang tua kita memberikan tarbiyah kepada kita, maka hendaknya semakin kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita mohon kepada Allah SWT agar Allah memberikan kepada kita rezeki agar kita dapat berbuat baik, beramal soleh dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita.